Assalamualaikum Sobat Izzah Muslim yang berbahagia. Sulaiman bin Daud merupakan nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekuasaan yang meliputi manusia, jin dan hewan. Selain jin dan hewan yang tunduk, angin pun juga tunduk kepada Sulaiman. Hal ini terekam dalam surat Al-Anbiya ayat 81. Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya, dan kami maha mengetahui segala sesuatu. Dikisahkan, setelah menempuh suatu perjalanan melewati kelompok semut menuju suatu majelis musyawarah, Nabi Sulaiman mengabsen semua pasukannya dari golongan manusia, jin dan hewan. Semuanya telah hadir kecuali satu yang belum nampak, yaitu burung hudhud. Begitu pentingnya kehadiran semua pasukan pada acara itu, sampai-sampai Nabi Sulaiman mengancam akan menyembelih hudhud jika ia benar-benar tidak datang. Pasti akan aku hukum ia dengan hukuman yang berat, atau aku sembelih dia, kecuali jika dia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Al-Quran Surat An-Naml ayat 21. Dalam segala hal, kedisiplinan sangat penting, apalagi dalam dunia militer. Jika pasukan dikumpulkan, tidak boleh ada yang terlambat, apalagi absen. Prajurit yang tidak disiplin tentu akan mendapatkan hukuman. Hal itulah yang diterapkan oleh Raja Sulaiman kepada seluruh anggota pasukannya, baik manusia, jin maupun burung seperti hudhud. Tak lama setelah itu, hudhud akhirnya datang, sembari membawa kabar yang penting. Hudhud menghadap sang Raja Sulaiman seraya melapor. Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba membawa suatu berita yang meyakinkan. Al-Quran Surat An-Naml ayat 22. Perlu diketahui bahwa Saba ialah nama kerajaan pada zaman dahulu yang didirikan oleh Saba bin Yashjub. Ibu kotanya bernama Ma'rib, terletak di kota Son'a yang sekarang menjadi ibu kota Yaman. Sebelum kita lanjut, bagi sobat yang merasa video ini bermanfaat, maka jangan sungkan untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya sebagai dukungan kepada channel ini dalam mensiarkan agama Islam. Semoga menjadi amal jariah. Sungguh menarik apa yang dilaporkan oleh hudhud. Rupanya burung itu sudah terbang sangat jauh sekali sampai ke negeri Saba, dekat bendungan Ma'rib, Yaman. Diperkirakan jarak antara Palestina, pusat kerajaan Sulaiman, dan Yaman kurang lebih 2400 km. Hudhud tidak hanya sekedar terbang jauh mencari makan atau hanya sekedar terbang untuk bersenang-senang. Dia juga memperhatikan keadaan dan mengamati lingkungan, seraya melihat-lihat kalau ada sesuatu yang penting dilaporkan kepada Nabi Sulaiman. Hudhud pun melanjutkan laporannya. Aku menemukan ada seorang ratu yang memiliki pasukan dan singgasana yang besar. Ia tidak menyembah Allah, melainkan menyembah matahari. Mendengar laporan tersebut, Nabi Sulaiman tidak mau percaya begitu saja. Beliau akan membuktikan benarkah yang dilaporkan oleh hudhud atau hanya dusta. Maka dari itu, Nabi Sulaiman membuktikannya dengan memerintahkan burung hudhud kembali sekaligus untuk menyampaikan surat darinya kepada Ratu Bilqis. Beliau berkata kepada hudhud, "Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikan apa yang mereka bicarakan." Maka terbanglah kembali hudhud ke negeri Saba mengantarkan surat sang raja yang juga Nabiullah tersebut. Setelah surat itu dilemparkan ke istana Ratu Bilqis, hudhud bersembunyi sambil mengamati apa yang akan dilakukan oleh Ratu Bilqis dan para pembesar kerajaan. Setelah surat itu sampai ke tangan Ratu Bilqis, segera dia kumpulkan para pembesar kerajaan untuk berunding apa yang harus mereka lakukan untuk merespon surat dari Raja Sulaiman tersebut. Lalu, apa sebenarnya isi surat Nabi Sulaiman tersebut sehingga membuat Ratu Bilqis mengadakan rundingan bersama para pembesar istana, dan apa yang akan dilakukan dalam menanggapi surat tersebut? Simak kelanjutan kisahnya pada video yang akan datang di channel Izzah Muslim. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum.